Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Terima kasih yang sudah bergabung untuk hari ini. Tidak ada berapa, Mas? Lumayan banyak ya nih ya. Tidak ada beberapa yang masuk, ya. Oke, langsung saja. Mohon maaf atas keterlambatan memulai KBN online untuk siang hari ini karena satu kendala dari yang namanya sinyal dan sebagainya. Untuk lebih singkatnya, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan yang namanya soal seperti biasa kalau bahasa Inggris identik dengan yang namanya bacaan. Berarti otomatis siapkan saja berarti kemampuan dari yang namanya kosakata kalian, ya kan, meaning ke dalam yang namanya bahasa Indonesia seperti apa dan sebagainya. Berarti siap-siap saja. Ayo untuk yang namanya mempersingkat waktu. Di sini ada soal, ada 20 soal, ya kan. Mungkin untuk saat ini tidak bisa dibahas secara keseluruhan. Yang penting kita sudah yang namanya akan mencoba untuk yang namanya paling tidak 2 atau 3 passage atau 2 atau 3 teks yang bisa kita selesaikan nanti berdasarkan karena hari ini waktunya hanya sampai dengan jam 3 ya Mas ya? Ya, bagus. Jam berapa? Lebih. Mungkin jam 3 lebih lah gitu aja karena kita agak terlambat untuk memulai. Oke? Yuk langsung di sini passage 1 ya kan? Passage 1 ada yang namanya bacaan dengan soal nomor 1 sampai dengan nomor 4, ya kan? Kita cek dulu ya. Yuk kita mulai dari yang pertama di situ. Oke. Di situ dimunculkan yang namanya frase, ya kan? Frase dari yang namanya kata necessary substance. Ya kan? Dia muncul pada paragraf 1, terus kemudian diminta untuk mencari, di sini ada kata-kata can be replaced with, atau mencari yang namanya, sama saja kita mencari tentang yang namanya sinonim. Oke. Kemudian untuk yang kedua ada pertanyaan. The passage atau kata lainnya itu kita membicarakan tentang yang namanya apa? Teks, ya kan? Mainly inform us about, berarti sama saja yang dibicarakan di sini adalah apa sih topik permasalahan yang muncul pada teks. Kemudian di nomor tiga di situ sudah ngambilnya kutipnya saja di situ. By writing the sentence, di situ ada kata-kata either hippo and hipper may result in coitur, atau di situ dikatakan an enlarged thyroid gland, ya kan? Terus kemudian di bawahnya di situ ada kata-kata intends to. Udah. Ingat ya, ketika kita berbicara tentang yang namanya kata-kata intention, berarti sama saja yang dibicarakan adalah apa? Membicarakan tentang yang namanya purpose. Ya kan? Apalagi di sini ditambah ada penguatan yang namanya kata-kata to, apapun yang berbau to, mayoritas dalam bahasa Inggris dia akan diikuti oleh kata kerja bentuk satu, gitu aja. Oke? Next, and then yang terakhir, di situ ada kata-kata the main reason. Di sini ada kata-kata reason, berarti di sini meaningnya adalah alasan, ya kan? Alasan utama dalam penulisan dari teks itu apa? Gitu ya. Nanti kita cek satu persatu di situ ya, berdasarkan dari yang namanya bacaannya. Yuk kita cek bacaannya, ya kan? Bacaannya di situ ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Ayo kita mulai sekarang. Di situ dimulai dengan menggunakan yang namanya kata-kata glance, manufacture, and secret necessary substance. Ya kan? Ingat ada kata-kata necessary substance, ya kan? Berarti dia muncul pada pertanyaan yang ada di nomor 1. Muncul di situ yang namanya ada kata-kata glance. Glance meaningnya di situ adalah kelenjar, ya kan? Ini dia. Kelenjar, manufacture itu sama saja ketika kita membicarakan dia manufacture posisinya sebagai yang namanya predikat, ya kan? Predikat di situ kita ganti atau kita boleh menggantinya dengan menggunakan yang namanya kata-kata
produce, itu dia. Yang namanya kelenjar memproduksi dan, ya kan? Di sini ada kata-kata secret. Secret itu di situ artinya adalah sama saja dengan launching. Nah, launching itu dia, atau mengeluarkan, ya kan? Mengeluarkan apa? Mengeluarkan yang namanya, di sini ada kata-kata substance. Substance itu artinya adalah zat. Zat yang apa? Zat yang penting. Udah. Dari sini, dari kalimat pertama, berarti otomatis sudah mulai ketemu jawaban untuk bisa menjawab di nomor 1. Itu dia. Oke. Yuk, kemudian cek lagi kalimat sebelumnya, kalimat sesudahnya di situ. Oke, cek di situ ada yang namanya, ada kata-kata exo, berarti otomatis kelenjar. Kelenjar yang apa? Kelenjar yang exo, dia akan mengeluarkan yang namanya produk-produk melalui yang namanya ducts di situ. Meaningnya di situ adalah seperti yang namanya pipa, tapi di situ ada kata-kata yang namanya kelenjar endo atau kelenjar yang tidak ada less itu negatif, berarti kemudian das itu pipanya tidak ada pipanya. Release atau launching, dia mengeluarkan yang namanya produknya langsung menuju ke bloodstream. Di situ meaningnya adalah aliran darah. Oke, next, kemudian lanjut di paragraf kedua, one important endocrine gland, ya kan? Satu dari, saya ulang, pertama yang dibicarakan itu adalah kelenjar, udah. Kemudian di paragraf kedua, dia mulai membicarakan yang namanya satu kelenjar endo yang penting, namanya adalah kelenjar tiroid. Ya, letaknya di mana? Dia ada di leher, ya kan? Dan punya yang namanya yang namanya saluran. Dan setiap salurannya dia letaknya di windpipe, yang itu tenggorokan. Udah, terus dilanjutkan lagi. Masih, ternyata yang dibicarakan masih berupa yang namanya kelenjar tiroid. Dia mengumpulkan yang namanya iodin yang berasal dari mana? Blood, darah. Kemudian dan juga memproduksi yang namanya tiroksin. Tiroksin itu apa? Tiroksin itu, nah penjelasannya di samping, karena di sini ada yang namanya koma, ya kan? Ada koma di situ. Kemudian yang belakangnya ada kata-kata an important hormone, ya kan? Adalah sebuah hormon penting yang dia menyimpan dalam bentuk tidak aktif. Titik. Kemudian ketika tiroksin itu dibutuhkan oleh yang namanya tubuh, ya kan, kelenjar tiroid dia akan mengeluarkan secara langsung menuju yang namanya aliran darah. Tiroksin is combined, berarti otomatis di sini otomatis dia adalah karena dia adalah passive voice, berarti otomatis muncul yang namanya to be diikuti oleh kata kerja bentuk 3. Dikombinasikan di dalamnya namanya sel tubuh dengan yang namanya kimia lainnya dan berimbas pada yang namanya beberapa fungsi yang ada di dalam tubuh. Oke, next lanjut. Kemudian cek lagi paragraf 3 bahas apa ya? Ternyata di sini paragraf 3 tetap yang dibahas adalah apa? Tiroid, ya kan? Terus kemudian maybe under, biasanya kemungkinan dia underaktif atau yang namanya hiperaktif, yang menghasilkan nanti adalah masalah. Masalah di sini adalah adanya penyakit. Terus kemudian kalau yang underaktif tiroid menyebabkan yang namanya hipotiroidism. While sementara yang over, ya kan, bisa menyebabkan yang namanya hiper. Saya ulangi lagi. Yang under dia menyebabkan hipo, yang over dia menyebabkan yang namanya hiper. Kemudian bentuk sebelumnya itu dinamakan dengan yang namanya misedema pada orang dewasa, tapi sedangkan untuk yang namanya pada anak-anak itu namanya adalah retinism. Apa itu? Ini yang berkaitan dengan yang namanya penyebab yang namanya proses pertumbuhan melambat. Ada kata-kata slow down. Oke, kemudian ada kata-kata di sini creatine body and mind, ya kan? Yang namanya badan sama pikiran dari seseorang yang kena creatine
do not grow tidak bisa tumbuh secara sesuai dengan yang namanya batas mereka. Terus kemudian apabila kamu menemukan di sini sudah mulai yang namanya sebuah subjek, tiba-tiba di sini muncul yang namanya preposisi. Berarti otomatis yang dibahas adalah preposisinya, penerjemahannya. Berarti otomatis kamu menerjemahkannya adalah di sisi lain, hiper menghasilkan yang namanya nervous atau gugup yang berlebihan. Ini juga sama, ini penulisannya. And increase heart action, berarti peningkatan detak jantung dan juga permasalahan lainnya. Berarti di sini yang dibicarakan adalah problemnya. Oke. Next, kemudian baik hipo ataupun hiper. Hipo sama hiper itu dia muncul pada yang namanya apa? Pada yang namanya tiroid, oke? Berarti otomatis sebenarnya paragraf 4 dia masih sama. Dia masih yang namanya menerjemahkan atau yang namanya memberikan penjelasan lebih lanjut tentang yang namanya tiroid. Oke? Terus kemudian baik hipo ataupun hiper bisa menghasilkan yang namanya apa? Goiter. Goiter itu apa? Goiter itu, nah di sini ada koma dan di sini ada atau, ya kan? Saya sudah bisa pernah menerangkan kalau kalian bertemu dengan yang namanya kata-kata and atau bertemu dengan yang namanya or atau bertemu dengan yang namanya tanda baca koma. Apa yang muncul di awal dengan apa yang muncul di akhir, dia akan punya sifat bagaimana? Sifatnya adalah setara. Berarti goiter dia langsung enlarged thyroid gland. Thyroid gland yang dibahas, dia itu adalah kelenjar tiroid yang membesar. Dia berasal dari yang namanya kata-kata apa? Large, ya kan? Yang dia berupa yang namanya sebuah adjektif, terus depannya ditambahi dengan and, maka dia berubah menjadi yang namanya sebuah apa? Verb. Itu dia, ya kan? Terus kemudian goiter will appear when akan muncul ketika yang namanya badan tidak mendapatkan cukup yang namanya apa? Iodin. Goiter is less common today. Goiter untuk sekarang ini bukan hal yang common itu biasa ya, kurang biasa. Berarti sudah bukan sesuatu yang heboh lagi, ya kan? Terus di sini ada kata-kata since. Ingat, ketika kita bertemu dengan yang namanya kata-kata apa? Since, ya kan? Since bisa berarti yang namanya apa? Sejak. Since bisa berarti yang namanya apa? Karena. Meaning di sini ketika dimasukkan ke arah yang namanya apa? Sejak masuk apa tidak? Sejak yang namanya sebagian besar orang menggunakan yang namanya apa? Atau karena, cenderungnya dia kan sebab akibat, berarti otomatis dia cenderungnya adalah karena banyak orang sudah menggunakan itu bukan ALT ya, itu adalah shall, itu kurang huruf S, itu dia banyak menggunakan yang namanya garam iodin. Oke, next lanjut, yuk sekarang kita mulai jawab ya, sudah di sini, yuk coba jawab dulu, bisa? Ya kan, sudah paham ya pengertian dari yang namanya passage 1 atau teks 1. Sudah saya coba terjemahkan dari paragraf 1 sampai dengan paragraf terakhir, ya kan. Mayoritas yang dibahas itu adalah kelenjar tiroid. Oke? Yuk, kita mulai sekarang. Ada kata-kata nomor 1, ada kata-kata necessary substance. Ingat, tadi di paragraf 1 kalimat pertama, kita menemukan kata-kata apa? Kita menemukan yang namanya kata-kata necessary. Necessary itu artinya adalah apa? Penting. Penting bahasa Inggrisnya adalah apa yang kamu ketahui? Biasanya kamu cenderung menggunakan yang namanya kata-kata apa? Important. Oke, good. Kita cari. Apakah ada important di situ? Kita cek. Apakah ada? Ada ya di situ ya? Oke. Berarti otomatis jawabannya adalah yang manakah? Jawabannya adalah substitute itu pengganti. Oke, important jelas tadi yang bicarakan. Basic itu utama, subsidiary itu juga sama pengganti. Berarti A sama D itu sama, berarti langsung dicoret. Itu aja. Prominent, ya kan? Prominent itu sama saja kita membicarakan tentang yang namanya kata-kata utama. Berarti kan sama saja dengan basic. C sama E. Udah, berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah apa?
B, itu dia. Oke, yuk lanjut. Cek lagi yang lainnya. Sekarang untuk yang nomor berapa? Nomor 2. Yuk cek yang di nomor 2. Yang dibahas tentang yang namanya apa? Yang dibahas tentang yang namanya topiknya tentang apa ya? Gitu aja. Oke? Yuk kita cek dari atas sampai bawah. Benar, di paragraf 1 yang dibahas itu adalah gland secara umum. Berarti yang dibahas adalah kelenjar. Oke, kemudian di paragraf 3, paragraf 2, paragraf 3, and then paragraf 4, mayoritas yang dibahas itu adalah tentang yang namanya kelenjar tiroid. Oke, berarti secara otomatis, ya kan adik-adik semuanya, berarti basicnya kita belajar tentang yang namanya kelenjar tiroid. Itu aja. Berarti otomatis cek yuk. Kita A, yang A dicari ada kata-kata how glands work. Analisanya adalah kata-kata glands. Glands itu apa? Glands itu kelenjar. Berarti otomatis dia yang dibahas itu secara yang namanya apa? General, umum saja. Berarti bagaimana? Coret. Oke, yuk kemudian ada kata-kata apa? Kita ambil di sini ada kata-kata glance. Glance lo, glance berarti otomatis dia analisanya dia apa? General. Oke, coret. Udah gitu aja. Next lanjutin lagi, cek di sini lagi. Apakah ada di situ? Yuk kita handle dulu. The problem caused by glance improper work. Permasalahan yang disebabkan oleh yang namanya kerja kelenjar yang tidak bagus. Proper itu baik atau bagus. Im berarti analisanya negatif. Berarti yang dibahas tentang yang namanya kelenjar secara umum juga. Berarti otomatis C salah. Oke. Kemudian turun bawah di situ. The function of illness caused by thyroid glands. Ada thyroid ya di situ ya. Oke, yuk kita keep dulu. Karena kurang satu di situ. Overview. Ada kata-kata overview. Overview berarti otomatis sama saja kalau saya akan menggunakan yang namanya istilah dengan menggunakan kata-kata apa? Brief. Brief identik dengan apa? Brief identik dengan kata-kata general atau identik dengan yang namanya kata-kata apa? Common. Artinya apa? Dia pembahasan hanya sekedar yang namanya pembahasan secara umum. Oke, kalau umum berarti yang dibahas hanya sampai akhir seharusnya hanya kelenjar saja. Oke, tidak usah masuk ke arah yang namanya kelenjar tiroid. Berarti otomatis yang E salah. Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Next, nomor 3. Dia muncul, ya kan, pada 1, 2, 3, 4. Pada paragraf keempat. Ya kan, dia paragraf 4. Paragraf 4. Paragraf 4 dikatakan baik hipo ataupun hiper bisa menyebabkan yang namanya goiter. Goiter berarti otomatis dia itu adalah problemnya atau penyakitnya. Udah? Wes? Berarti otomatis satu kita ambil goiter itu apa? Goiter itu adalah yang namanya apa? Kelenjar tiroid yang membesar, gitu kan? Udah. Berarti otomatis apa? Kata kuncinya adalah masalah. Masalah apa? Masalah yang terjadi pada yang namanya kelenjar tiroid. Oke? Yuk lanjut, cek sekarang. Ada kata-kata apa di situ? Explain, ya kan? Explain about some. Oke? Berarti permasalahannya yang dibahas itu bagaimana? Lebih dari satu permasalahannya. Padahal tadi yang disebut cuma apa? Satu saja. Oke, berarti yang A salah. Oke, argue about the effect of the problem, ya kan? Memperdebatkan tentang yang namanya efek-efek. Apakah di sini ada perdebatan? Ya kan? Dari awal sampai akhir, apakah ada perdebatan? Tidak ada sama sekali. Oke, terus kemudian give example of a result. Memberikan contoh. Ada loh contohnya satu. Tadi apa? Goiter. Oke. Dari yang namanya permasalahan yang namanya kelenjar tiroid. Oke, kita keep dulu. Oke. Conclude possible result. Analisanya di sini adalah kata-kata possible. Possible di sini analisanya berarti masih dia tingkatnya adalah mungkin. Berarti dia jelas-jelas kalau mungkin berarti dia masuk ke dalam yang namanya hipotesa. Berarti bukan yang namanya apa? Belum yang namanya selesai penelitiannya. Padahal ini sudah diputuskan di sini.
Kalau yang namanya goiter sekarang ini bukan hal yang umum lagi. Itu hal sudah yang tidak biasa muncul. Oke, berarti otomatis ini salah. Oke, terus kemudian menyatakan permasalahan pada yang namanya kelenjar tiroid manusia. Oke, apakah dari awal ini hanya dia bahas tentang problem itu saja? Tidak sama sekali. Berarti ketemu jawabannya. Jawabannya adalah C. Oke, yuk lanjut. Alasan utama penulisan dari teks. Oke, yuk kita mulai sekarang. Yang dibahas apa? Yang dibahas tentang yang namanya kelenjar. Oke, yuk. False comprehension berarti otomatis pemahaman yang salah. Berarti kalau ada pemahaman yang salah dari awal, dari yang namanya awal intro, dia akan sudah dimunculkan. Ternyata di awal dari yang namanya PC tidak ada sama sekali. Oke, yuk lanjutin. Yang kedua, people's improper knowledge about Glenn's performance. Pengetahuan yang tidak baik dari orang-orang tentang yang namanya performance atau kemunculan dari yang namanya kelenjar. Ya atau tidak? Kita datanya dulu, oke? Next, incomplete information about Glenn's work and the problem which may occur. Bagaimana ini? Apakah ada problemnya? Ada. Apakah yang namanya informasinya tidak komplit? Kemungkinan ada. Oke, kita bahas tanda tanya di sini. Oke. Terus kemudian yang D, lack of shots, the danger. Di sini yang dibahas berarti onologi yang paling utama adalah dangernya. Apakah yang dibahas tentang yang namanya dari tadi adalah bahaya? Tidak sama sekali. Oke. Terus kemudian di sini kata kuncinya, cek di situ ada preposisi kan? Preposisi berarti yang dianggap sebagai headword adalah yang namanya kata di depan. Di depan itu ada kata-kata problem. Permasalahan yang belum diselesaikan. Ada masalah apa tidak? Ada. Namanya apa? Goiter. Goiter sudah yang namanya bukan penyakit yang serius lagi kan? Iya, makanya sudah selesai belum? Sudah, karena orang sudah mengkonsumsi yang namanya apa? Ini dia, garam tersebut. Berarti masalah selesai apa tidak? Selesai. Oke, berarti ini salah. Oke, yuk berarti otomatis ketemu jawabannya di antara B sama C. Jawabannya yang manakah? Jawabannya adalah yang karena permasalahannya atau penyakitnya juga dimunculkan, berarti otomatis jawabannya adalah C, itu dia. Saya ulang, berarti otomatis nomor 1 jawabannya adalah B, nomor 2 adalah delta, nomor 3 adalah C, nomor 4 adalah C. Oke? Clear ya? Oke, yuk kita lanjut untuk bacaan kedua. Sebentar. Bacaan kedua, ya kan? Bacaan kedua itu dari nomor 5 sampai dengan nomor 8. Oke. Yes ya. Kita bahas ya, kita mulai ya di sini ya. Pertanyaannya dulu yuk. Kata kunci, ya kan? Fenomena reaksi binatang untuk nomor 5 terhadap yang namanya apa? Gempa bumi sudah ini recorded, ya kan? Telah dicatat selama bertahun-tahun. Bisa ditemukan di paragraf berapa? Oke. Kemudian, it can be concluded that can be conclude berarti otomatis dapat disimpulkan bahwa binatang itu peduli terhadap gempa yang belum terjadi karena apa ya? Oke, next kemudian nomor 7. Dengan mengamati tingkah, ya kan, atau perilaku. Oke, perilaku siapa? Perilaku binatang. Para peneliti dapat bagaimana? Sebenarnya secara tidak langsung di sini kita handle-nya itu adalah sebuah kesimpulan. Gitu aja di nomor 7 secara tidak langsung. Oke. Terus kemudian who will probably read the passage? Siapa sih yang mungkin, saya ulangi lagi, yang mungkin membaca teks tersebut? Oke, kita mulai sekarang. There are 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf.
Oke, yuk kita mulai paragraf pertama. Oke. Recent investigation, ya kan, investigasi akhir-akhir ini oleh para peneliti yang ada di US ya, bagian ini, dia menunjukkan bahwa ada perilaku binatang yang aneh yang mungkin membantu memprediksi gempa bumi yang akan datang. Oke, para orangnya tersebut menemukan, ya kan, kejadian-kejadian pada 10 km radius dari pusat gempa baru-baru ini. Beberapa burung scratch itu kayak apa sih, berbunyi tidak karuan, ya, dan 5 yang lainnya terbang tidak terkendali. Terus kemudian anjing itu yelled and ran around uncontrollably. Anjing-anjing tersebut, ya kan, dia itu kayak mengaum, apa ya, agak mirip dengan menggonggong gitu aja, dan dia berlarian tanpa terkendali. Itu muncul di paragraf berapa? 1. Oke. Terus kemudian, para peneliti percaya bahwa animal can perceive. Oke. Kalau kamu tidak tahu kata-kata perceive, silakan saja. Kamu akan lebih yang namanya familiar dengan menggunakan yang namanya kata feel. Oke. Feel berarti merasa. Ya kan? Binatang bisa merasakan yang namanya change, ya kan? This environmental change, perubahan lingkungan mereka sedini mungkin. Oke. Beberapa hari sebelum ada bencana. Para binatang tercatat being restless, nggak bisa istirahat selama beberapa minggu, ya kan? Sebelum ada yang namanya gempa yang terjadi di mana? Uzbekistan. 1 jam sebelum ada yang namanya kejadian tersebut, bencana tersebut, binatang lokal atau sekitar refuse, menolak untuk masuk ke dalam rumah. Anjing itu mengaum dan kemudian menggonggong dengan marah. Di sini sama saja furious itu adalah angry. Oke. Terus kemudian di tahun 1960, sebuah gempa menyerang yang namanya Agadir, Maroko. Survivor yang di sini yang dimaksud sama saja dengan kalau saya menggantinya dengan victim. Oke. Para korban, ya kan, recall that stray animal. Kayak bisa melihat bahwa atau mengamati bahwa binatang-binatang yang tidak terkendali termasuk diantaranya anjing yang terlihat streaming out, ya kan, malah dia keluar dari kota sebelum ada gempa bumi. Di Taman Kebun Binatang Safari dekat San Francisco, binatang yang namanya ini, ya kan, dia tidak mau makan pada malam hari sebelum ada gempa berkekuatan sekian. Oke. Terus kemudian mereka lari dengan tidak terkendali, wildly itu kan liar, ya kan, berarti tidak terkendali sepanjang malam. Kemudian di paragraf 3, tingkah laku binatang yang tidak biasa, ya kan, proceeding equate. Sebelumnya namanya kejadian gempa bumi telah has been noted. Ini dia pakai D selama centuries, ya kan. Terus kemudian seseorang yang namanya siapa? Robert Wisdom melaporkan bahwa youth flocks, ya kan, kayak yang namanya rombongan atau sekumpulan dari yang namanya apa sih, unggas dan sebagainya berteriak, ya kan, di sekitar ini. Terus kemudian di tahun 1835, 1,5 jam kemudian terlihat yang namanya para anjing itu fleeing. Fleeing itu sama saja kalau kamu menulis dengan menggunakan kata-kata run away. Kalau tidak berarti pakai kata-kata escape. Itu dia. Melarikan diri dan 10 menit selanjutnya kota sudah rusak. Karena apa? Gempa jelas. Kejadian yang sama atau cerita yang sama itu karena di situ ada yang namanya ayam, ya kan, berlari-larian, ya kan, karena dia panik. Kemudian kuda
dia trembling, ya kan? Terus kemudian anjing menggonggong tercatat sepanjang abad 18 dan 19 oleh para korban dari kerusakan gempa bumi yang ada di mana? Ya ini sudah disebutkan nih, ada tempatnya, sudah banyak kejadian, berarti saksi mata banyak, ada di India, Yugos, Peru, Meksiko, dan United States Amerika. Oke, di tahun 1976, setelah mengamati yang namanya tingkah laku binatang, orang-orang Cina dapat bisa memprediksi yang namanya devastating quake atau gempa yang bisa meluluh lantakkan. Meskipun ratusan dari ribuan orang itu terbunuh, pemerintah masih bisa mengevakuasi jutaan orang lainnya. Jadi, ya kan, des itu sama saja dengan so, kematian itu masih dalam taraf turun atau rendah. Oke? Kita mulai. Yuk, coba dijawab ya. 3 menit dari sekarang, silakan. Saya tunggu. Ayo silakan masuk semuanya. Jawaban muncul semuanya. Sini sudah banyak siswa. Ada Asyifa, ada Ken Ayu. Ayo silakan coba dijawab dari nomor 5 sampai dengan nomor 8. Yuk dicoba dulu yang biasa ini. Silakan. Saya tunggu. 3 menit cukup lah atau 2 menit. Silakan masuk untuk yang namanya beri jawaban. Yang B, yang B nomor berapa ya? B untuk nomor berapa? B untuk nomor berapa? Ini sudah ada Aul, udah ada Mel, is it right? Ada Aul. B. Oke. Yuk silakan. Sudah itu saja. Oke, ayo kita bahas. Kita mulai bahas. Provinsi 26. Sudah. 7A, 6D. 5 jawabannya B. Aul. Hanun. Oke, 5 jawabnya B, 6D. 5B, 6D. Oke, yuk mari kita bahas ya. Oke, kita cek sekarang untuk yang di nomor berapakah? Nomor 5, ya kan? Dikatakan di situ fenomena tentang yang namanya tingkah laku dari yang namanya reaksi binatang terhadap yang namanya gempa, ya kan? Yang muncul di paragraf berapa saja? Oke, kita cek. Paragraf 1 jelas dia hanya sekedar yang namanya prolog. Oke, atau kamu mungkin mengenalnya dengan istilah intro saja. Oke, introduction. Oke, next kemudian di paragraf kedua, oke, di paragraf kedua muncul di situ, ya kan? Kan pertanyaannya yang telah dicatat gitu aja.
Ya kan? Perubahannya sedini mungkin dan kemudian, ini di sini ada kata-kata were not, ya kan? Tidak tercatat, oke? Berarti otomatis muncul di paragraf kedua, oke? Yang jelas ada angka duanya, cuma yang namanya satu jawaban saja, oke? Terus kemudian B bagaimana? B muncul ya, gitu aja. Tiga muncul ya di situ. Iya, dilaporkan di situ. Udah, berarti otomatis muncul di situ nomor 5. Jawabannya adalah B. 2 sama 3. Itu dia bisa mengamati tingkah laku dari yang namanya muncul di paragraf 2 dan paragraf ke-3. Oke, next kemudian pertanyaan untuk yang nomor 6. Oke, nomor 6 di situ. Oke. Di nomor 6 ada pertanyaan seperti ini. Dapat disimpulkan bahwa yang namanya binatang itu peduli dengan yang namanya gempa yang akan datang itu dikarenakan apa? Dia kan muncul, ya kan? Bahwa yang namanya pernyataan tersebut itu sama saja dengan ketika kita mengamati yang namanya paragrafnya itu ada di paragraf kedua. Di paragraf kedua dikatakan seperti ini. Para peneliti percaya bahwa yang namanya binatang itu bisa merasakan yang namanya perubahan yang namanya lingkungan sedini mungkin beberapa hari sebelum ada yang namanya bencana tersebut atau kejadian tersebut. Berarti otomatis kesimpulannya adalah kalau yang A, mereka bereaksi dengan yang namanya binatang yang tinggal binatang yang lainnya. Tidak. Mereka bereaksi itu karena satu dari yang namanya tempat tinggalnya itu. Kemudian mereka biasanya lebih dekat dengan yang namanya epicenter. Belum tentu. Mereka belum tentu dekat dengan yang namanya pusat gempa. Dengan yang namanya manusia. Oke? Salah. Kemudian mereka punya intelijensi atau kepintaran yang lebih. Tidak sama sekali. Oke? Terus kemudian yang D adalah mereka memiliki yang namanya insting. Iya, betul. Mereka punya insting. Itu dia. Mereka punya insting yang instingnya lebih tajam dibandingkan dengan yang namanya manusia, dan manusia nggak punya itu dia. Maka otomatis ketemu jawabannya adalah D, itu dia. Kata kuncinya adalah instingnya mereka, itu dia. Oke, mereka dengan sama-sama dengan yang kata-kata merasakan. Oke, saya ulang nomor 5 B, nomor 6 D, itu dia. Nomor 7 bagaimana? Oke, kita cek yuk nomor 7. Tadi di nomor 7 sudah ada yang jawab. Katanya nomor 7 jawabannya adalah ada yang jawab D apa ya tadi ya kalau nggak salah. D atau B saya lupa tadi. Oh, C malahan tadi. C katanya. Oke. Yuk kita cek. Berarti kalau sudah tahu di situ ada yang namanya saya ulang lagi ya, pertanyaan nomor 7. Dengan mengamati yang namanya perilaku binatang yang aneh gitu, yang aneh di situ. Para peneliti dapat apa gitu aja. Kan dia akan muncul yang namanya di paragraf keempat. Penjelasannya, di situ dikatakan di tahun 1976 setelah mengamati yang namanya tingkah laku binatang, para orang Cina bisa dapat memprediksi. Nah, itu dia, dapat memprediksi itu kata kuncinya. Udah, berarti otomatis sudah ketemu. Mereka bisa memperkirakan gempa yang akan datang itu kapan lagi gitu aja. Berarti otomatis ketemu jawabannya. Nomor 7 jawabannya adalah A. Itu dia. Oke, kalau yang B itu mengukur yang namanya apa sih pusat gempa nggak mungkin. Udah, kalau mengukur memang bisa, tapi ya kan setelah kejadian kan di situ. Terus kemudian peduli dengan yang namanya gempa yang telah terjadi berarti otomatis sudah ada victim, sudah ada korban. Sia-sia dong nggak ada ininya. Terus kemudian menghitung jumlah korban, ya kan? Jumlah orang yang jadi korban. Oke, nggak ada hubungannya. Mendeteksi gempa yang sedang terjadi. Itu biasanya badan meteorologi ya, biasanya itu. Oke, berarti saya ulang, memprediksi ya. Memprediksi adalah sesuatu yang belum kejadian, ada perkiraan gitu. Oke, saya ulang, berarti otomatis jawabannya itu adalah A, nomor 7. Oke, next, kemudian lanjut. Untuk yang di nomor 8. Hati-hati, di situ ada kata-kata apa? Probably. Probably bisa berarti yang namanya maybe. Kalau kalian, ya kan, kalau kalian yang namanya ketemu dengan soal yang tipikalnya seperti ini, berarti ini sebenarnya salah satu soal mudah untuk porsinya, untuk yang namanya ketemu
bahkan mungkin ya mudah-mudahan ini kalau semuanya ada UTBK lagi yang model kayak gini dikeluarkan lagi karena ini adalah salah satu soal yang sangat-sangat bisa membantu. Kenapa? Karena ketika di situ hanya pertanyaannya siapakah yang akan membaca atau mungkin membaca dari namanya teks tersebut, silakan saja. Analisa kalian adalah silakan. Yang expert, oke, saya ulang, yang dia di situ expert atau dia adalah ahli, tolong hilangkan, oke, atau keluarkan dari pilihan. Oke, kita cek yuk di sini. Yang A artinya apa? Ahli fisika kan di situ? Udah. Ahli kan? Coret. Oke. Kemudian yang B, peneliti kan dia? Ngapain dia baca itu? Coret. Oke. Scientist, ilmuwan, dia ahli. Oke, coret. Oke. Next, tinggal dua pilihan. Muncul yang namanya kata-kata apa? Student, and then muncul kata-kata apa? Lecture. Oke. Di sini ada in and then ada of. Oke, kita sudah tahu kalau ini adalah yang namanya sebuah preposisi. Ketika preposisi berarti head word-nya ada di depan preposisi. Oke, kita cek student. Mungkin. Oke. Terus yang bawah ada kata-kata lecture. Lecture itu artinya adalah apa? Artinya adalah dosen. Oke. Berarti dia kan masuk ke dalam yang namanya expert kan? Berarti coret. Nah, ketemu jawabannya nomor 8, jawabannya adalah D. Delta. Oke. Yuk, lanjut. Nomor passage 3. Oke. Kita cek dulu pertanyaannya. Pertanyaan ada berapakah ya di situ? Oke. Pertanyaannya ada 9, 10, 11, 12. Ada 4. Ada 4 pertanyaan di situ. Oke. Pertanyaannya adalah ada kata-kata, muncul kata-kata partikular. Partikular itu artinya adalah, ambil aja di sini ya. Partikular itu artinya adalah khusus. Oke. Sudah kelihatan di situ. Cek ya. Cek dia. Kind itu apa? Kind itu artinya adalah apa? Kind itu artinya jenis. Sudah ketemu jawabannya kan di sini tanpa harus membaca yang namanya teksnya secara keseluruhan, gitu aja. Partikular artinya apa? Khusus. Kata lainnya apa? Bisa menggunakan kata-kata spesifik. Sudah, satu tok. Kalau nggak ada spesifik di dalam pilihannya, boleh menggunakan yang namanya kata-kata apa? Detail. Oke, ada kata-kata detail di situ. Oke, berarti sudah ketemu di sini. Ada kata-kata common. Common itu umum. Unusual tidak biasa, tapi di sini model ya, coret langsung. Regular itu ya udah, regular itu ya common, udah. Spesifik ini dia. Oke, different itu berbeda, nggak ada hubungannya. Berarti ketemu. Nomor 9 jawabannya itu adalah D, delta. Oke, yuk langsung. Yang teks yang nomor 10, teks di atas itu mendiskusikan tentang apa? Berarti otomatis yang dibahas tentang yang namanya topik. Oke, baca berarti. Nah, yang dibahas di sini adalah yang namanya tujuan. Oke, kita cek ya. Penulisannya kalimatnya adalah improvisasi selalu menjadi elemen utama dari yang namanya musik jazz. Oke. Udah ya. Terus tujuannya untuk apa? Terus alasan utama penulisan dari yang namanya teks itu apa? Itu dia. Oke, yuk sekarang kita coba ya, kita coba dengan yang namanya soal dari nomor 9 sampai dengan nomor 12, di mana nomor 9 sudah terjawab. Oke, kita mulai sekarang pembahasannya. Ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 paragraf. Oke, ada 4 paragraf di situ ya. Nanti kita cek di sini. Yuk, kita mulai sekarang. Jazz itu aslinya berasal dari ini United ya, dari Amerika bagian selatan setelah perang sipil. Oke. It was begun, ya kan, dimulai sebagai ekspresi musikal dari orang-orang kulit hitam yang dulunya itu dia adalah seorang atau mereka itu adalah berupa budak. Menggabungkan himne, spiritual, dan juga yang namanya lagu-lagu tradisional dan diubah menjadi sebuah bentuk baru. Oke. Gaya itu adalah a blend, gabungan dari yang namanya rhythm
yang dibawa ke Amerika oleh yang namanya orang Afrika yang diimpor sebagai yang namanya pekerja budak. Dan musik populer pada era tersebut, ya kan, mesti dia itu identik dengan yang namanya irama piano. Terus istilah jazz sendiri itu obscure, alias absurd. Dan mungkin bukan yang namanya asli musik. Tapi ini pertama kali digunakan untuk menggambarkan jenis ekspresi musik khusus ini di tahun ini, mohon maaf ya, ini tahunnya salah ya, bukan 115 tapi 1915 tahunnya, tahun itu. Oke. Next, lanjutin. Improvisasi has always been, selalu menjadi salah satu elemen utama dari yang namanya musik jazz. Oke. Satu instrumen atau alat seringnya yang dimainkan itu adalah trompet. Dia memainkan apa? Melodi. Dan alat lainnya biasanya itu adalah apa? Klarinet. Ya kan? Dia kemudian gabung, kemudian kompatibel dengan melodi di sekitar yang namanya tema asli. Improvisasi ini menjadi tes untuk kemampuan para musisi jazz. Oke. Next, kemudian. Ini dia. Ada jazz band. Berarti kelompok musik jazz maksudnya, umumnya memasukkan atau melibatkan 4 sampai dengan 12 musisi dengan porsi lumayan besar dari kelompok untuk yang namanya bagian rhythm. Ada drummernya, pemain drum, berarti ada pemain bass, ada juga pemain piano. Sering juga ada yang namanya pemain banjo, oke, atau pemain gitar. Banjo ya gitar itu aja, tapi bentuknya cuma bulat gitu aja, ya kan, berbeda dengan gitar pada umumnya. Oke, next, kemudian pada jazz tradisional, berarti jazz yang jadul gitu aja, ya kan, klarinet, trompet, dan trombon itu dia memainkan melodi. Tapi ya kan, untuk yang namanya beberapa musik jazz modern yang dimainkan sudah ganti lagi. Mereka akan memainkan yang namanya apa? Saxophone, kemudian biola, dan juga flute. Flute itu seruling yang miring itu ya. Terus kemudian yang juga dimainkan sebagai yang namanya bagian melodi. Beberapa yang namanya kelompok jazz kayak mengikutkan yang namanya ada penyanyinya. Kelompok jazz itu ada penyanyinya. Biasanya kalau jazz itu biasanya cuma irama musik aja. Tapi kadang-kadang kalau sekarang sih sudah banyak penyanyinya. Dan penyanyinya itu biasanya dia punya aliran sendiri. Namanya alirannya aliran apa? Aliran blues, itu dia. Oke, geser. Yuk, paragraf terakhir, ya kan? Jazz itu awalnya menjadi terkenal di luar dari yang namanya daerah selatan tahun 1920-an. Makanya benar tadi ada ralat, itu kan tulisannya yang tadi itu 115, berarti seharusnya adalah 1915, itu dia. 5 tahun kemudian ya. Terus kemudian ketika yang namanya kelompok jazz atau kelompok musik jazz itu mulai untuk yang namanya merekam dan kemudian membagikan dan bahkan mengekspor rekaman ke mereka ke Eropa. Since jazz improvisational, ya kan? Karena jazz itu bersifat improve, ya kan? Improve itu, the meaning improve sendiri adalah, kalau saya mengatakan kata-kata improve, yang vocabulary dari peningkatan. Improvisasi dia ada peningkatan. Tiap lagu yang dimainkan dari satu tempat ke tempat lain dengan lagu yang sama, kemungkinan dia berbeda. Itu namanya improve, oke? Terus kemudian, it does not exist. Tidak akan yang namanya ada pada bentuk yang namanya cetakan dan penampilan yang direkam, dan masih yang namanya cara terbaik untuk menyajikan dari yang namanya musik.
Kemudian di sini a very Dari nama. Hah? Udah kan ada. Udah ya. Ya. Terus kemudian disatakan ini orangnya ada semuanya di situ, oke? Berarti topik yang dibahas itu adalah sejarahnya kan di situ otomatis. Berarti kecenderungnya jawabannya adalah apa di situ langsung? Jawabannya otomatis history kan? Oke. Brief history of jazz music itu dia. Next, improvisasi berarti otomatis. Improvisasi berarti tidak ada yang lain ya. Ada pokoknya cuma dia yang punya. Berarti otomatis ketemu jawabannya. Jawabannya itu adalah unik. Nah, unik. Improvisasi tidak ada yang lain. Oke. Next, kemudian yang terakhir, saya kan ya di nomor 12 aja ya di sini ya. Oke, di nomor 12 di sini dikatakan, ya kan? Alasan utamanya adalah alasannya apa? Yang A itu salahnya populer, nggak populer. Tidak interest, ada keinteresan tapi tidak mendalam. Referensinya dia terbatas, satu tok, nggak ada yang lainnya. Oke, berarti nomor 12 sudah ketemu, saya ulang 9D, 10B, 11C, 12C. Oke, cukup untuk hari ini, berarti kita selesaikan sampai dengan nomor 12. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik semuanya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.